Ya ayyuhalladzina amanu kutiba qawlan katsiran wa sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang hormati Bapak Akabeh Jenang, ingkang hormati Bapak Ibu Eko Pramono, ingkang hormati para bapak-bapak, ingkang hormati para ibu nyai, ibu-ibu, mbak-mbak, rahasia sedaya. Alhamdulillah, monggo kita ngaturaken para puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh sesarengan dikir sesarengan wonten Masjid Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita saking biyonipun dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kalimahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pitados sahabatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabaripun? Semoga sedaya kita tinggi Jawa yang bawa rahmat. Amin. Yuk sama salam dari saya. Moga tidak sama dari silakan kau benar-benar bawa barokah. Dan sewu ibu ini yang kaos ibu kalau sampai desa sampai dulu. Jadi kok keluar dari matur bahwasanya kita itu sebagai hamba Allah ingkang saya dekat dumateng Gusti Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib muji budak pada idza da'ani. Allah sampun matur wonten surat Al-Baqarah niki 186 bahwasanya wa idza sa'alaka apabila hamba-Mu. Nah, kalau kita sedaya Ibu bertanya tentang aku, katakanlah inni qarib. Saja ini sebenarnya Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat. Hampir bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Tapi kadang kita yang merasa tidak dekat. Saat ini bagaimana supaya kita itu dekat kepada Allah? Betul ya Bu? Orang itu sampun dekat. Saumpama manusia jenengan kok dekat kali bupati manusia. Kita yang ngurus apa? Tepat deh, proposal, atau KTP, nomor cepat. Dan ini kita kalau dekat dengan Allah, insya Allah nomor setunggal itu sedaya hajat donga kita dikabulke dening Gusti Allah. Dan hidup akan merasa tenang. Enek wong iku mboten tenang, stres, amargi karena jauh dari Allah. Pikir sekali kami itu, kok enek wong iku stres, bingung, galau, niku mesti atine niku jauh dari Allah. Barang siapa kalau bisa dekat kepada Allah, hati pasti tenang dan semua permasalahannya, urusannya diberi kemudahan. Niku pasti. Dan ibu, lah saat ini bagaimana supaya hidup kita ini dekat kepada Allah? Betul ibu? Nomor setunggal itu aksiru bikril maut salaku an dunia. Betul itu konsep agama. Yang pertama memperbanyak ingat mati. Ingat mati. Terus apa ingat mati terus takut Bu? Betul lagi. Ingat mati itu manfaatnya ya Allah. Aku dari dunia sih menghidupkan Allah. Di dunia ini disuruh ibadah, termasuk bekerja ibadah, tentu ya. Berumah tangga juga ibadah, sholat ibadah, bermuamalah tinggal dengan sesama namanya juga ibadah. Nah, kita juga disuruh untuk ibadah. Nah, karena itu kita disuruh ibadah, suatu saat kita juga akan mati. Bila mati itu membawa bekal, ya bekalnya amal ibadah. Nah, kalau kita ingat mati ya suatu waktu aku akan mati, terus aku belum punya bekal, aku tak sanggup ngaji. Dalam kata ibu, nah dengan hikmahnya ingat mati, terus hidup jadi terkontrol, ibadah jadi baik, otomatis hati menjadi tenang. Ribut dari saya Bu? Sakit kami
berwudu, apa Bu? Wudu. Buat sholat apa enggak dibiasakan berwudu. Artinya kita mensucikan diri. Kalau wudu itu artinya kan bersuci ya Bu. Otomatis kalau suci siap. Kata dia. Nomor kali mengangan-angan kebaikan yang telah aku berbuat apa, terus amal ibadahku bagaimana, terus keburukan atau dosa yang pernah kita buat bagaimana. Kalau kita mau angan-angan gitu, itu caranya mengingat mati, ya gitu. Terus banyak merenung, dan ibu sering kali ya. Terus nomor 2, supaya hati kita itu dekat kepada Allah, yaitu dengan cara aksi lebih syukur, memperbanyak syukur. Syukur kita dengan ucapan pun alhamdulillah, segala puji pangharbono itu hanya milik Allah. Dari situ kita akan mengerti alhamdulillah. Insya Allah dalam hidup tidak pernah mengeluh, kena panas biasa ciptaannya Allah ibu. Gak punya apa biasa, namanya manusia ibu. Sekarang gak punya apa biasanya besok punya. Kotor ya. Nah, dikasih sakit alhamdulillah, sakit ini penembus dosa. Dipanggil sehat alhamdulillah, dibuatnya ngaji. Tapi kalau jenengan sampai datang sini loh, ini gak sebaik-baik loh. Ini kan buatan petunjuknya Allah. Pola stasi apa jenengan butuh sakit ini ya. Apa-apa belum ada. Itu dari bos kali sih buat situ ya. Apa-apa. Yuk, ayo yang pasar belajar. Akhirnya melok koncolnya yang pasar belajar orasi dongan. Jenengan dugi pun ini loh. Ini sapon deh. Hebat. Tepuk tangan buat ibu. Ini petunjuknya Gusti Allah. Pertolongan Gusti Allah. Jenengan sakitnya terus ngeten iki wujud rasa syukur. Bukti kita syukur dimakan Allah secara perbuatan di dalam ibadah. Ibadah ini pengertiannya luas, termasuk sholat, puasa, ngaji, sedekah, itu namanya sedaya ibadah. Setiap semua yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis tuntunannya namanya ibadah. Betul ibu? Terus nomor 3, supados kita niku dekat kepada Allah. Nomor 3 niku aksi doa, memperbanyak doa. Terus saya harus dengan istighosah di bawah dengan itu namanya itu doa. Doa itu bisa dengan bahasa Arab, terutama itu dari benar sakit di bahasa Jawa. Betul apa? Ukurnya ya, Mbak. Aku sesuk ulangan, sebenarnya ulangan Mbak Tunakno ya Mbak iya le. Ulangannya sebenarnya sampai apa? Sampai kemudian dia tak kenal le. Mbak ini gimana? Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa Bu? Saya ukurnya kerja kesokan. Jadi lurus kok sampai mulus saya mulus kalau main saya terus gue mau piye wani sama jane di sini yo. Wala bah aku dapat dijake rongsokan terus mepet yang akan tadi. Ya wis itu ngene apa Mbak? Dulure apa? Ngene lho aku juga aku sih. Wala bah yo kan masuk we. Sese. Terus salah dulu ya aku ibu bayang ya. Dari sapa iki kok mboten saged hati itu kok nggih dapat bahasa Indonesia. Ya Allah, alhamdulillah bersyukur. Yo rezeki ingkang kathah ya Allah, paling sehat, tubuh jenengan itu ulangan ya Allah, paling gampang. Iso rezeki di sini nilainya sae. Boten bener apa Ibu? Kami nek saged nggih dados bahasa. Makanya istighosah ingkang kula tulis niki kula paringi napa? Atine kali umine ben boten apa nggih? Boten nggih saged kami. Terus yang nek kula ndonga niku insyaallah dekat dumateng Gusti Allah. Terus sakniki ngeten. Donga niku wonten ayat kula wason wali minubi. Syaratnya nggih gadahi iman. Iman itu ya yakin kan jenengan salat ya Allah kabulne jenengan mau kalau gak wis dalam itu harus yakin ya. Aku jaluk nek sampeyan tidak wis. Kaya apa ndak bae ya. Doa lagu doa syaratnya harus ya. Yakin percaya diri
Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka fatina ada sekali mau 3 kali dengan apa? Nah, artinya itu bacaan doa yang dibaca oleh para malaikat. Namanya malaikat, doanya, ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Dan malaikat tidak punya relasi ya Bu. Dan jadi kita membaca doa itu menghadap ke langit, itu pahalanya seperti ibadah para malaikat. Dan setelah itu kita berdoa apa aja deh kita sedaya. Ibu nggih. Jadi apa jenenge sedaya ada aja ibu. Terus sehat, terus pengen rezeki kata, pengen ujiane anak putune lulus, macam-macam. Sakit haji, sakit umroh, sedaya ada pengen bensin ibu Kusno terima. Dan itu disuwune gunakan Gusti terutama sepertiga malam terakhir sama juga di waktu perjalanan. Nah, jenengan perjalanan niki. Akhirnya perjalanan ibu. Nek meneh namanya apa? Bapak nggih boten berjalan nggih. Kami berjalan gerak kaki, napa naik sepeda, napa bis, napa truk, napa mawon itu nanti jalan nggih. Kita berjalan selain karena siap ibu. Badhe silaturahmi, badhe ngaji, badhe kerja. Lah ngoten niku nek kita pun donga niku nggih waktu mustajab. Terus yang naik bis pun tidak melamun tidak doa itu salah satu waktu mustajab. Terus itu antara adzan dan iqamah. Adzan itu melatih beradzan. Dan beradzan biasanya diskusian. Lah sebelum iqamah waktu niku iki gunane doa. Gitu. Biasanya sholat qobliyah niku lah dan wonten didoakan damel doa. Niku waktu mustajab. Terus waktu narik doa antara khotbah 1 khotbah 2 ini yang sholat Jumat ibu. Kita baru khotbah sholat Jumat pulang terus khotbah pertama baru dari rumah dinas. Pulang yang dulu ya Allah aku dan dosaku. Ngoten. Itu antara khotbah 1 khotbah 2. Biasanya khotbah mantul ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah itu yang berarti sejenak itu Bu. Dan itu antara khotbah pertama dengan khotbah kedua. Lah itu doa semus. Macam ke Bapak Ibu yang Bu cepat jenenge Fatimah sampai sholat Jumat. Pun antara khotbah niku mantul khotbah pertama kedua niku waktu mustajab. Tolong gunakan aku. Hari waktu ini doa kesamine ingkang nomor sholat Jumat ibu. Niku waktu mustajab. Terus paling itu waktu sujud. Gitu Bu. Kita waktu sujud niku sujud terutama sujud terakhir niku digunakake doa subhanallah ya a'la wa bihamdi. Dan setelah ini dalam hati doa aja kita. Nek kula ijazah saking Kyai kula Allahumma suk alayya. Suk niku artinya segerakan. Allahumma ya Allah suk segerakan dalam hati ini jenengan apa? Wala ibu dalam hati. Tapi coba ya Allah dalam bahasa kakek apa ini promosi samping sholatnya dadi batal. Capan bahasa Indonesia atau bahasa normal selain bacaan sholat itu bisa batalnya sholat tapi dalam hati tidak apa sakit kali ibu. Nah, antara sujud terus malah itu waktu sing mustajab setelah sholat tadi biasanya assalamualaikum warahmatullahi. Niku langsung doa. Biasanya nek sholat jamaah imamnya matur astagfirullah dari apa Allahumma ajirni minan nah iki kok iki ndongane apa. Sampai kadang yang saya bangun salaman lho malam itu sampai lah niku waktu mustajab didamel doa. Salaman bareng tapi mungkin nek sampun selesai itu ibu. Nah iman sebabnya bersolat bersalam itu Bu salah satu waktu ingkang mustajab. Ibu sakit kali ya. Nah jadi waktu sing mustajab itu terus saat ini rasake
kepada sekalian. Ada 3 bulan nggak digaji, gitu. Berarti menganiayakan dari mana? Nggak ada dia itu yang menganiayakan tadi doanya mus. Terus kita harus hati-hati, jangan sampai mendolimi atau menyakiti tiang. Kalau orang yang kita sakiti itu nanti doanya mus. Doa orang tua kepada anak-anaknya itu kelas sakit tidak ditolak, terutama doa ibumu terus lalu bapakmu. Karena apa? Begitu apa itu besar pengorbanan seorang ibu sehingga Nabi menyebut 3 kali. Doa orang tua kepada anak juga doa ekamus. Ustazah ini artinya dikabulkan kata ibu. Bagaimana ngomong ustazah ngomong ustazah itu maju. Terus itu apa satu doanya. Nomor 3 doa nikon pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu artinya pemimpin yang jujur, pemimpin yang sae. Seorang pemimpin yang jujur atau yang adil, kok dia itu berdoa, doanya juga juga kita punya pemimpin yang adil itu, dan itu doanya saja. Terus selanjutnya pun doanya tadi seorang ulama kepada santrinya, pada jamaahnya. Itu juga saja. Terus doa bersama-sama seperti jenengan yang tadi berjamaah. Nah, itu tadi kalau dibarengi dengan aminnya malaikat, itu tanda jadi ibaratnya kayak gitu. Kita ini nek angkat meja terus tunggal kan anggota baru. Terus nek jenengan sedua yang melok angkat, kita nanti ngobrol enteng bulan itu lah artinya gitu. Artinya juga dikabulnya dene Gusti. Doa orang yang berjamaah sing bareng niku juga saja. Terus selanjutnya doa orang dalam perjalanan, tahu nggih orang yang dalam perjalanan terutama orang untuk ilmu. Dan itu doanya juga doa orang yang sedang haji dan umroh niku juga apa saja. Terus selanjutnya doa orang yang sedang berpuasa niku juga saja. Terus waktu saja ketinggalan kali kita akan buka puasa mungkin masih sholat kok niku kita nyatu panganan ngoten nggih donga niku juga saja. Betul bisa dipahami ya. Terus kita ngertos ilmu niku donga itu sing mustajab piye, terus sapa itu male sing dikabuli dening Allah. Lah niku insyaallah kita jadi mantap. Terus tambah malih nek donga itu syukur-syukur ngerti karepe. Jadi ibu apa sing sak donga sing disuwun pun kados tahu donga ning sapa putune ujian dan jenenge karena putune men ceret. Salah yo. Saya ini sekedar jadi waktu sing anu pun niki nggih. Dan ini istighosah utawa donga niki salah satu donga. Sekarang kan sampai kula sampun nerangkan tentang astagfirullah. Astagfirullah itu kita mohon ampun kepada Gusti. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, insyaallah akan mendatangkan apa kemudahan. Terus faedah lain itu mendatangkan kalau kita resmi ikut sebab, ingin belajar apa mawon, ingin punya anak, ingin diturunkan hujan, itu memperbanyak maos apa istighfar. Bacaannya astagfirullah. Lalu dengan kapalnya astagfirullahaladzim. Selanjutnya pun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manfaatnya pun untuk memohon semua hajat. Terus kita punya hajat apa mawon, memperbanyak sholat macam-macam, bukan sholat harian, sholat Jibril, sholat Idul Qulub, macam-macam. Dan sholat yang paling banyak ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beda mendapat syafaat saking Rasulullah. Semua nabi itu Rasul, tapi yang bisa memberi syafaat namanya Nabi Muhammad. Terus selanjutnya ya Rahman ya Rahim, ya Asmaul Husna. Dan ini apa? Mendatangkan rasa kasih sayang. Biar kita disayang oleh Allah, disayang oleh sesama. Makanya memperbanyak apa? Ya Rahman ya
Ini doanya Nabi Sulaiman. Menanggalkan sikap Ratu Balkis. Ratu Balkis itu seorang ratu yang menyembah matahari. Waktu itu burung itu entah ini nanti oleh Raja Sulaiman. Semua hewan-hewan sudah datang laporan. Kok tinggal kok nggak ada? Kok tersurat sabar. Nanti kok kata-kata. Ternyata itu datang terlambat di suatu daerah itu mengintai. Ada seorang ratu ini orang itu. Wedok seorang ratu itu tapi menyembah matahari. Dan dilapor oleh Raja Sulaiman. Terus mikir Raja Sulaiman tulis surat ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu. Dan dia keluar kata ta'lu ini yang ingin kita tundukkan siapa? Ini jalan lagi disebut alaiya waktu nimus muslimin. Akhirnya apa? Ratu Balkis masuk Islam dan menjadi suaminya Raja Sulaiman. Soalnya ini akhirnya bukan saya ini dua penasihat. Anak kita berdiri kan terus isi ragu-ragu ini dibacanya itu bisa loh isi kalau kok saya kok terus anaknya masih ragu-ragu dan itu dibacanya itu doa pengasih tapi betul asal loh ini dibacanya itu suami orang oke sampai jenengan betul banget sampai baca ini terus sampai jenengan aku ini bagaimana doa apa gitu wajahnya tetap betul banget jenengan baca ini berjalan-jalan ya itu juga kasihan itu saya dipahami ya lanjut sudah balik Rabbana hablana min azwajina ini untuk supaya rumah tangga kita bahagia tenang dan tenang itu apa Nabi Ibrahim juga ini terus selanjutnya nomor 9 Rabbi inni maghlubun fantasir ini doa yang kepepet apa Bu? Kepepet sama kita kepepet dalam semua masalah gitu musuh lemah gak percaya ada semua masalah otak rasio sudah tidak masuk akal dan kita mau Rabbi inni maghlubun fantasir ini doa apa itu Nabi Ibrahim apa waktu belajar dibakar apa itu tentang api ya wajah apa Nabi Musa untuk kejar Firaun di laut sini. Terus selanjutnya kabaya aisyon kifayatuna itu untuk menghalau keburukan atau kejahatan ada sesuatu orang yang memusuhi kita atau orang yang memfitnah dan segalanya supaya tidak bertengkar tidak ruwet diwajibkan apa itu kabaya aisyon kifayatuna ini termasuk itu suatu yang tersebut dalam Al-Quran yang arti dan maknanya hanya Allah sendiri yang tahu. Ini juga termasuk semua ini nama-nama Allah yang tahu. Terus Hamim Ain Sin Qaf Himayatuna juga untuk menjaga dari segala macam bahaya. Yasin Sifatuna untuk mengobati segala macam penyakit. Kita sudah berobat kemana-mana juga masih belum sebulan masih yasin sifatnya ini apa sebelumnya bahasa Indonesia tiup kan air terus tiup sakit bagian kita sakit insya Allah dengan izin Allah sahabat sembuh bahkan ya Bu ini kan ulang itu ngejak keluarga Bapak dengan monggo kita menyelesaikan semua permasalahan kita dengan doa yang mengasih semua permasalahan itu Allah dan kita mohon solusinya juga kepada Allah. Dengan apa butuh? Terus sudah balik. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu doa pasrah untuk menyelesaikan semua masalah. Ini doanya Nabi Musa dikejar nama itu pasukan itu tentaranya Rojo Firaun terus belakang itu laut. Ketepet deh, ya modal itu. Wa ufawidu, ya Allah aku serahkan amri semua urusanku ilallah kepada Allah. Inallah sebenarnya Allah basirun maha melihat bil ibad terhadap semua permasalahan hamba-hambanya. Terhadap kita sudah mengalami suatu masalah dan sekiranya kita tidak mampu, masih Allah wa ufawidu amri ilallah inallah basirun bil
berjalan. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya yang taat bisa selamat dan pasukan Rojo Fir'aun tenggelam. Mau sih wa ufawidu amri inallah basirun bil ibad. Oh sudah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu juga doa pasrah kepada Allah. Insya Allah dicukupi semua nikmat-nikmatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini cukup Allah yang bisa menolong saya. Wa ni'mal wakil dan tempat kita memohon pertolongan. Insya Allah kalau mau sedikit dicukupi segala nikmat kita. Dan ibu dan musuh yang mau menyerang kita yang tidak suka akhirnya bisa alhamdulillah. Terus hari ini ibu mungkin selanjutnya nomor 15 keterangan data keterangan nanti. Nah, monggo saat ini mau kita tafsirkan. Niki ratu donga sakit diboyong kiai-kiai kali dulu. Kula kulo nek iki ngoten ibu. Dadi saya iki mau cek kula paling jenengan, kula ijazah jenengan monggo nek panjenengan sedaya ngamali. Ngoten ibu. Kan pengen ikut kopi paling monggo. Iki sak kula paling jenengan nggih. Tapi saya juga nonton. Pokoknya santri lah buka ini yang tinggi benar-benar santri ibu. Tadi dia ngadir sebenarnya. Pokoknya kita sering juga ketika pengarang kita ini bukti-bukti sangat beragam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kami Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Haji Santen Haji Surabaya, Haji Abdul Baris, Kiai Haji Bisri Mustafa Ardam, Kiai Husain Ilyas Mojokerto, para guru kita, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita buka halaman 14 ayat 47. Ya Bani Israil. Sampai pada ibu. Oke, monggo sekarang mas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil dulu. Hei Bani Israil, padha elingo sira kabeh nikmat ya lagi nikmat ingsun kang wis paring. An'amtu nikmat ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni fadlukum lan setuhune ingsun iku maringaken sapa ingsun ing sira kabeh alal alamin kalahaken ing atase wong alam kabeh. Wa taqu lan wedya sira kabeh yauman ing dalem dina lantas zinatsun kang ora bisa males apa awak-awakan anak sin saking awak-awakan kang liya. Meneh syai'an ing apa-apa walayu balu lan ora nerima minha saking ingsun syafa'atun apa syafa'at walayu qadu lan ora wedi undut minha saking ingsun adrun apa kebusan walahum lan ora ana utawi kaum iku yang surun yang wis maringi pitulungan kabeh ya kaum. Wa inna jainaku lan nalikane nyelametaken sapa ingsun pun ing atase sira kabeh min ali Firaun saking keluargane Firaun. Ya sumunaku lan ijinaken sapa ali Firaun ing sira kabeh su'an ing elek-elek al-adabe siksa udah bikuna lan padha mateni sapa ali Firaun abenanaku ing pira-pira anak lanange sira kabeh wes
sampai Nabi Musa Nabi ini keturunan Bani Israil ini diperintahkan keturunan Bani Israil supaya ingat terhadap nikmat Allah yang besar. Dan itu diperingatkan dan ini buatan Bani Israil mau juga termasuk kita sebagai juga umatnya nomor itu Nabi Adam kami kita anak turunnya Nabi Adam itu diingatkan supaya kita itu selalu ingat kepada nikmat Allah yang besar yang banyak. Mulai kita diberi anggota tubuh lengkap itu diparingi melipat, kita bisa melihat, hidup bisa bernafas, jantung gratis, anggota tubuh sehat, dan yang lebih utama lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Kita diingatkan harus selalu ingat nikmat Allah. Nah, kalau kita sudah ingat nikmat Allah, berarti kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Barang siapa mau bersyukur terhadap nikmat Allah, janji Allah akan diberi nikmat yang lebih banyak. Wa anifatuhu alal alamin, dan Allah akan memberi keutamaan lebih terhadap dia memberikan syukur terhadap nikmat. Alal alamin juga terhadap seluruh alam. Dan kita bersih ayat 47 itu ditope dengan perintah kepada Bani Israil, tapi kepada kita juga umat Nabi Muhammad juga dianjurkan apa itu syukur terhadap nikmat Allah. Dan itu terus selanjutnya ayat 48 wattaqu takwa wadiyo. Jadi takwa itu artinya menurut sini artinya wedi ini apa utak. Nah takwa itu gambaran yang mengatur artinya takut kepada Allah. Kata takwa itu takut kepada Allah supaya kita itu tetap menjalani perintahnya dan jangan sampai meninggalkan larangannya. Terus iman kita kok berubah, kepercayaan tidak yakin itu kita juga harus hati-hati. Tetap suruh takut. Yauman la tazi nafsun wadiyo dino, artinya dino kiamat. Kiamat itu kan kiamat ada kubro dan ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu kan kiamat kecil, yaitu kita meninggal dunia masuk ke alam kubur itu namanya kiamat sugro. Jadi ini
sangat. Kok ilmu ini digunakan YouTube, ayo maca amalan ini, maca astagfirullah, kita amal terus. Dan itu senajan kita menjadi meninggal dunia, pikantuk kiriman ganjaran. Ketika awal itu solihun ya pulang, menawa kita ganda anak putu ingkang soleh. Kemudian soleh kan anak putu ingkang taat dumateng Gusti Allah dan mau dan bisa mendoa. Jadi anakku bisa doanya tapi tidak mau mendoa. Apa doanya Robi Fitri tapi tidak mau. Dan itu pengertiannya kita punya anak keturunan yang bisa dan mau
dikene kan sungai apa Bu? Nil. Dan sungai Nil itu dikene. Lah Nabi Musa itu jika apa malih. Lah iku teng dhuwure sungai Nil niku Nabi Musa iso berangkat. Apa Bu? Berangkat. Wis ngeten teng dhuwure air iso berangkat. Dan iku ngertos sinten Miriam itu anaknya Nabi Musa wau disuruh menuntut apa benarane. Terus kakaknya lapor ke ibu ini itu sambil gerak, bukan tercekur, tambah berangkat. Terus akhirnya sampai sebenarnya si dekat dari istananya si Asia itu istrinya Raja Firaun. Ya Allah, bocah ini kok cuma bukan beri mana Asia itu. Terus akhirnya matur ke suami untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Saya itu terus namanya itu wa aqatu alaika mahabbatan minni wa tusna'al aini. Setiap tiang yang delok Nabi Musa itu mesti merasa apa senang kasihan. Wa aqatu alaika mahabbatan minni. Kalau kita ingin saya orang itu kata sing wa aqatu alaika kunawali itu ya. Dan setiap tiang yang lihat Nabi Musa itu tertarik. Sampai Raja Firaun sing perintahke semua bayi laki-laki harus dibunuh. Lah waktu melihat bayi Nabi Musa apa iba apa akhirnya diangkat menjadi anak-anaknya. Lah terus nangis bayi ini kayak suami pikir akhirnya ngomong siapa yang bisa menyusui. Masya Allah pas kalau sing bisa menyusui nggih anak niku buyu Kak. Itu kabeh kau ya Bu. Tapi boten aku iki anakku. Tapi naluri ibu iki anak-anak. Terus ibu Nabi Musa dipekerjakan di kerajaan Raja Firaun ken nyusoni Nabi Musa. Dan mu niku artine air, sa niku pohon. Dadi air bayi sing ke nata pohon kali air. Dadi niku ana pohon kali wonten dhuwure sungene lho ibu. Nabi Musa itu sing maringi jenenge Siti Asia wau. Musa niku artine air, sa niku pohon. Terus ana jenenge bulan. Waktu Nabi Musa kecil dicekel Raja Firaun macam jenggote ditopake. Mau Nabi Musa itu cilike dijojak Raja Firaun sampai ngeblak aja Raja Firaun nanti besar kuat tapi dijejak Nabi Musa mau sampai ngeblak. Iki bocah iki kok medeni wong besok bisa jadi musuhku. Saya ya kita suamiku namanya anak kecil, enggak apa-apa. Terus saya coba sekarang dikasih api sama apa itu roti, nanti pilih mana? Terus itu diuji. Nabi Musa lalu dikasih api sama roti pilih mana? Aslinya naluri anak pengen ngambil apa? Roti ini. Terus oleh awak sepeda anaknya ngambil api dimakan. Akhirnya Nabi Musa ngambil api ini dari makan. Terus istri lo itu loh ya dalam suami ini tahu ya lo berarti anak bukan musuh engkau. Dan bukti ini ngambil api kan dan tidak Jawa. Sejak saat itu Nabi Musa dilatih pelek dan makanya kita dengar Robis Rohi Saudari Waya Siti Amri Bahul Dara bisa yang tahu itu nulis Nabi Musa waktu akan ngomong gitu. Dilatih yang pelek tahu benar-benar makan api pelo dari pelo ya dari kelasnya cuma pelo. Akhirnya malah itu ben perkataan kita dipahami ini yang masalah soal akhirnya dunia Nabi Musa ya. Nah itu ceritanya itu. Terus akhirnya Nabi Musa mau menjadi tapi dia nggak benar kalau ini percaya di api orang cukup roti. Terus akhirnya diopeni Raja Firaun sampai besar. Sampai tadi menjadi apa Bu? Roti ya, bayinya apa dibuat? Nah itu depai dari ini anak benar-benar anak. Terus akhirnya Nabi Musa sampai besar, gitu. Nah itu terus diilhami oleh Allah Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah itu Nabi Musa. Itu mungkin ceritanya sampai ini mungkin Nabi Musa terus. Karena itu kaumnya itu kaum
nyembelih sapi, terus macam-macam kayak ceritanya kumakan. Cerita lo kadang kesalahan doang. Ya pokoknya, nah itu saking ayat ini berarti ceritanya Bani Israil tadi ini zamane Nabi Musa. Itu ceritanya ya, nah ini sampai ayat 40 kita tuh nih kok. Baik, nah jadi aku dari ayat 49. 49 ceritanya tentang Nabi Musa kali Raja Fir'aun sampai terus nih sebagai ceritanya tentang itu. Dan ini diarani surat Al-Baqarah sebagai ini ceritanya Nabi Musa kali kaum sing penduduk sapi-sapi ini loh Bu. Dan ini senang mawar sesi selanjutnya. Ibu kita sakit istiqomah kasih Bu. Kita lagi ayat 49 apa? Saya main langsung baru ditanya langsung jauh kita berkomunikasi ayat Musa. Alhamdulillah kita sampai mempelajari tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Untuk sekarang kalau kita dengan bacaan hamdalah dan baca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk bisa selalu ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmatmu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa akhir. Allahumma mahkamasi dan rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'maluna. Ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasrofi azazana ya Allah, sehatkan badan kami semua. Wasahati imana ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasi arzakona ya Allah, lapangkan waskan rezeki kami. Bila baik walikna dan kebaikan yang berdekatan. Wa anisali alikna berada dekat kerja. Wa anisali alikna dan kebaikan yang berjauhan. Wa bika wa izana fitri wa dunia ya Allah bersyukur. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, iftarnu dan ala ta'amil Tuhan, wajah buka rahman, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami Al-Quran sebagai sumber hikmat kami ya Allah. Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi salimni masyaallah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat dan selamat menutup dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Husnul Khotimah. Ya Allah, jadikan penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, Husnul Khotimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami semua di sini punya orang tua ya Allah, karena
Ya Allah